Selamat pagi Om, menjelang siang. Pagi. Perkenalkan, Kak ini saya Indah ya. Kali Ya, dari kelompok itu, ini ada teman-teman ini nih Om. Ada Tiakmi, ada Umi Usma, ada Indra Putih, Suci Alia. Tuh, ada tuh. Terus ada. Tia Amalia, ada Adelia. Nah, di sini kami itu mau wawancara Om nih terkait bagaimana sih kesan Om sampai berusaha dan berbisnis sekarang ini. Boleh nggak Om memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama, Nama ya perkenalan diri, nama saya Benny, aslinya dari Bangka, yang sempat merantau keliling seluruh hampir ke separuh kota lah. Gitu. Nah, umurnya usia 36 tahun ya, 36 tahun nih ya. Jadi Om, apa ya? Komentar. Gak bercanda. Oke, makasih ya Om Beni. Jadi tamu kita hari ini namanya Om Beni. Nah, Om Beni boleh nggak kita langsung ke pertanyaan nih? Kita Boleh. switch. Oke, Ya. pertanyaan pertama nih Om. Nah, boleh nggak Om ceritakan latar belakang Om, di alasan Om kenapa Om memulai bisnis atau usaha ini? Ya, sebenarnya pertama-tama ya, dulunya saya nggak kepikiran untuk usaha seperti ini gitu. Ya, cuman karena memang gara-gara pertemanan saya udah keliling-keliling, akhirnya bertemu sama temen yang lama lagi. Nah, bisnis pun juga, kita nggak tahu kadang-kadang tuh usaha itu datang dari mana aja. Ya, semua makin banyak teman, makin banyak peluang lah intinya. Nih, pada awal itu saya mikirnya bisnis itu ya kuliner-kulineran aja. Ya, Kuliner. memang pada ujungnya dulu pikiran saya jual pecel lele aja mungkin kan, karena kan modal kecil terus juga nggak terlalu ini kalau misalnya mau rubuh pun cuma rubuh sedikit kan gitu kan, paling 5 juta. Nah, tapi pada ujungnya saya juga buka buka bisnis kuliner sekarang ini. Tapi saya mulai dulu dari yang bisnis awal ini kan memang background nol banget, cuman ya karena diajak teman dan saya lihat oh kayaknya peluangnya oke nih, makanya saya tangkap juga. Karena kan di dunia ini mungkin kalian kesannya lihatnya kayak GPS. GPS itu apa sih? Kayak navigasi ya, Google Map. Ternyata enggak. Alat yang saya jual ini ternyata produknya alat anti selingkuh, bisa matiin mesin dari jarak jauh. Sekarang ada yang lebih canggih lagi, tapi itu. Jadi sekarang ini kita nih teknologi udah kayak mau kayak Cina ya. Di Cina tuh kan segala sesuatu kan online, CCTV 24 jam. Nah, di PS kita juga udah ada nih. Jadi udah bisa matiin mesin dari jarak jauh, lacak posisi juga, sadap suara juga, sama lihat record CCTV 24 jam. Jadi kita bisa lihat tuh langsung tuh 24 jam tuh kegiatan supirnya ngapain, bawa cewek atau enggak di dalam mobil. Dan terus biasanya kalau di alat berat, kita lihat alat berat kan suka nyolong-nyolong ini kan, nyolong-nyolong jam. Bos, cuma kerja 5 jam. Kita lihat kan, ah, dia bisa putar-putar kan di HM-nya. Nah, kalau pakai CCTV udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi dah. Kita bisa lihat dia langsung lagi kerja jam berapa gitu, mulainya jam berapa, kita tahu jadinya gitu. Sedetail itu ya. Sampai sedetail itu untuk sekarang Indonesia udah mulai maju sih. Ya, meskipun barang-barang kita ini semua masih dari China, Dari tapi sana. kita kembangin sini gitu. Oke. Ya, Berarti untuk usaha GPS ya Om, itu ya. udah berjalan berapa tahun? Kalau untuk IPS yang Om Beni pegang ini dari 2008. Kebetulan sudah 17 tahun. Kalau Om Beninya sendiri, kebetulan di sini 2013. Datang ke Palembang, perantau bener-bener kayak sebatang kara tuh datang ke sini, nggak ada siapa-siapa pokoknya. Iya, nggak ada siapa-siapa. Sendirian, cuman bawa produk GPS sama brosur, sama Om Beni kirim motor dari Jakarta ke sini. Gitu. Oke, ini juga lihat ada gerobak di depan nih. Berarti Om juga jualan berkuliner juga. Ya, karena kan cita-cita Om Beni kan pengen punya kuliner, bisnis kuliner. Karena bisnis yang paling bagus itu ya, pertama bisnis kuliner. Karena kenapa bisnis kuliner paling bagus? Karena sudah orang beli makan dan dibuang kan. Besok Ya. lapar lagi beli lagi Oke kan. lagi. Ya. Terus yang kedua tuh bisnis jasa. Bisnis jasa tuh nggak ada matinya. Seperti ini. Om ini jualan GPS terus ada jasanya juga. Iya, jasanya. Jadi nanti itu kayak ada perbaikannya. Nah, terus nanti ada tiap kali perbaikan juga kita kan minta kalau udah lewat dari masa garansi kita minta jasa perbaikannya juga kan. Nah, terus dia ada pulsanya juga yang harus diperpanjang. Jadi bisnisnya ini tuh continue. Jadi bukan kayak kita jualan jualan TV nih. Plak jualan TV, habis itu kamu nonton, tontonlah TV itu sampai rusak. Enggak, kalau Om Benny tonton pakai lagi PS ini, 6 bulan kemudian nanti kita tagih 350 ribu lagi, kita setor ke Telkomselnya cuma 200 ribu, nah sisanya kita lanjut terus. Makanya makin banyak customer yang Om Benny misalnya jual bulan ini 50 unit. Nah, 6 bulan 5 bulan kemudian ya nanti 50 apa 100 ribu itu kali 50 unit dapat duit lagi Oh, tiap bulan ya bulan kedua terus 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 gulung 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 terus kita lanjutkan ya ya makanya Om. kalau kalau nanti adik-adik di sini itu bisa nangkep peluangnya ini ya bisnis itu paling enak kuliner nomor satu kedua jasa. Biasa. Terus Om, motivasi Om bisa mikir sejauh itu tuh kayak gimana Om? Latar belakang tadi kan ketemu temen nih, apa berbaur. Terus motivasi itu? Motivasi karena orang tua tuh susah banget sih. Tujuan Om ini kayak kayaknya bosen nih miskin gitu kan karena jujur aja dari ya dari usia 0 sampai 25 tahun Om Beni tuh ikut orang tua di Jakarta, di Batam, Tanjung Pinang, ke Jakarta lagi kontrak terus bosan karena memang orang tua tuh tipikal nggak mantep kerjanya kan gitu. Jadi bentar sana, bentar sini, bentar sana mungkin mereka juga nggak dapat peluangnya kan. Jadi tiap 1 tahun sekali tuh Om Beni tuh ngerasain tuh yang namanya harus dorong gerobak, bawa lemari TV, kulkas segala macam, dorong gerobak, pindah lagi sana, pindah lagi sini, baru punya teman di sini, pindah lagi. Jadi Om Beni tuh banyak banget temennya jadi kan. Tapi rada malu sih karena kayak gitu terus kan kotak-kotak terus gitu. Jadi motivasi omnya tuh pengen keluar dari kemiskinan sih sebenarnya Oh, sih. ke Om Tokoh atau
pengalaman hidup yang motivasi kamu buat gitu? Sebenarnya sih nggak ada sih. Saya pokoknya tuh ya orang tua saya sendiri lah. Saya pengen tuh kayak kan Hmm. om dicap lah sama sama keluarga kalau di Pulang Bangka kan. Ah ini anaknya Joni sama Yanti nih. Ini mah gua tidak jatuh dari pohonnya nih. Yang satunya suka main cewek, yang satunya Ada pengejar cinta kan gitu kan. ngejek. Jadi motivasi itu lah karena kata-kata orang itulah yang bikin om ini tuh harus nih. Pokoknya gimana caranya harus bangkit karena tiap tahun tuh pulang kampung. Jadi tiap tahun tuh diomongin kayak gitu. Dari usia ya udah mulai kita ngerti lah belasan sampai sampai usia 17 kan dianggapnya kayak gitu. Ya, Nah, Om, ini juga mau nanya nih, Om. Om, pas awal mula memulai bisnis ini, pasti ada tantangan di sini. ya, Nggak mungkin mulus. ya. Tantangan terbesar Om tuh kayak gini. Karena Om Benny kan dekat sama keluarga ya. Tantangan Hmm. terbesarnya itu ya itu keluarga, Restu. ya bukan restu gitu. Bukan. Ya Hmm. tantangan keluarga gitu. Karena Om Benny itu terbiasa kalau udah pulang kerja nanti ke rumah lihat orang tua gitu kan. Nah sekarang jauh gitu kan. Jadi susah. Tantangan awal itu kayak gitu. Terus tantangan kedua mungkin Hmm. di soal ini kan eh, biaya. Karena kan Om Benny bukan background dari orang yang mampu kan. Jadi tidak ada bekal apa-apa. Om Benny jujur aja dari Palembang ke sini tuh cuma bawa uang 1 juta sama motor. Jadi gimana caranya ya sudahlah. Pokoknya Om ini nyeles barang ini dulu, nyeles Hmm. nyeles barang-barang ini dulu lah. Berani aja lah. Apalagi maksudnya Om ini bawa motor tuh masih ada tuh motornya. Motornya plat B kan di Jakarta. Jadi Om ini dari Jakarta ke Palembang naik motor. Ya pokoknya sisa di Palembang tuh uang 1 juta tuh lah buat ini, buat nyeles dulu pokoknya. Cerita di zaman Iya, itu ya, Om. di zaman 2013 mulai-mulai gitu. Nah habis itu sama bawa brosur tuh banyak. Nah udah mulailah cari kos-kosan. Cari kos-kosan kan. Ya, pokoknya waktu itu zaman dulu ada di sini namanya kos-kosan dekat daerah Ebises itu. Dia agak murah. Memang khusus sales 1 bulan tuh cuma 500 ribu. 500 ribu. Jadi 500 ribu tuh lah sisa pegangan uangnya lagi sama uang untuk bensin kan. Nah jadi gimana? OB ini berbekal ada punya 7 ribu brosur. Zaman dulu 7 ribu brosur. Jadi zaman dulu masih konvensional ya. Jadi kita kayak gaya door to door. Kayak sekarang ya. Jadi OB ini parkir mobil tuh gimana tempat banyak parkir mobil. Langsung OB ini bagi-bagiin brosurnya. Jadi kalau di brosur tuh kalau brosurnya tuh kayak kalau misalnya di handle gitu kan, nah kita selipin gini, Oh, ya, ya ya, masalahnya di itu. salah-salahnya. Nah, terus kalau misalnya di wiper kaca kan, nah Hmm. wipernya kita angkat, kita taruh di Nah, dekat, harus kita. ya brosurnya kayak gitu kita taruh. Nah, satu hari itu Om ini bisa bagi sampai 1.000 sampai 500 brosur. Akhirnya 1 bulan pertama ya, 1 bulan pertama itu 2 minggu, dia tinggal sedikit, kos-kosan juga udah mau habis kan. Oh nggak ada yang mau beli, udah toko-toko variasi nih, toko-toko variasi, komputer, bengkel motor, bengkel mobil udah semua. Nah akhirnya udah nih putus harapan karena uang sudah habis. Udah pulang aja kali ya, juga nggak ada uang nih, sisa gopay nih pulang nanti tinggal paling minta bantuan temen transfer buat pulang lah lewat bawa motor ini kan ini belum ada tol loh guys. Bayangin aja deh dari Jakarta ke Meraknya aja udah 5 jam. Nah terus dari 7 jam mungkin ya dari udah nyebrang nih dari Lampung ke Palembang 10 jam naik motor jalan yang rusak. Nah habis itu tiba-tiba mukjizat itu ternyata terjadi gitu kan di sela-sela kita berusaha dan berdoa ya. Adalah satu customer pertama kali namanya Virgo Variasi kalau di sana namanya di Evisa kan. Nah dia nelpon, Pak ini yang bagi-bagi brosur kemarin ya. Iya aku bilang kan. Nah zaman dulu jujur aja kalau jual GPS ini enak untungnya kayak satu bisa banding satu. Jadi setelah Om ini jual, Om ini pasang, berarti kan ada dong bertahan hidupnya lagi kan? Ada. Ya karena GPS modal 1 juta, kita jual 2 juta, masih ada 1 juta nih pegang. Langsung, sedang. Sudah akhirnya Hmm. bertanya. Nggak tahu kenapa rezeki itu setelah kita kayak Tuhan tuh nggak mau lihat anak itu terpuruk kan kalau kita udah berusaha dan berdoa masih ada jalan. Nah bulan sisa 2 minggu ini nah, langsung 64 unit. Wah, naik. Iya 64 unit. 64 unit kan artinya kalau untungnya 1 juta atau Om ini kayak lagi mau turunin harga 800 ya kita tutup inilah kan 60 jutaan. Iya, Nah udah tiba-tiba sedikit banget. tiba-tiba tuh langsung segitu itu itu hebatnya jadi Om ini tuh langsung bisa move lagi kan. Nah setelah dari situ penjualan pertama 64 unit bulan kedua ini bukan cerita karangan ya ini cerita real bulan kedua tuh 124. Om ini masih ingat banget Tempat unit. ya 124 unit. Nah Oh, habis itu naik lagi tuh ke 154 bulan ketiga tuh Om ini langsung beraniin diri sewa ruko. oh, Nah langsung ruko ngambil ini. ya ruko pertama di jalan Lorong Langgar di Jalan Marsai Batu Bara. Nah itu pertama kali tuh waktu itu sewa rukonya 30 juta langsung ambil 2 tahun karena ada duit itu. Oh, oke, Nah oke. tapi Om ini waktu itu punya keberanian juga langsung gambling dong uang ke sana. Karena kenapa? Secara nggak langsung tuh sebenarnya kalau kita punya tempat orang lebih meyakinkan. Nah, Benar. ketimbang kayak Om Benny sales-sales dari mana Jakarta kadang-kadang orang tuh lesu mau ngambil karena kenapa? Bisa aja dong Om Benny nanti kalau nggak laku ya pulang lagi. Begitu Hmm. udah sewa ruko, ada brandnya terus kita kali kasih lihat portofolio kita ke konsumen kita kan, dia lebih yakin jadi gitu. Berarti kalau kegagalan Om kayak tadi tuh, Om cara bangkitnya tuh kayak gimana? Om? Maksudnya, Om percaya nggak? Ada Om pernah nggak merasa, oh iya nggak mungkin nih berhasil bisnis saya? Iya. Pernah nggak Eh merasa gitu? sebenarnya ya 2 minggu pertama itu yang bikin ganggu pikiran Mhm. Om kan, karena 2 minggu itu kan benar-benar nggak jualan cuma bagi-bagi brosur. Nah, Om Benny ngerasa jatuhnya sih pas brosur itu udah mau habis sih. Kayak brosurnya udah mau habis tinggal kayak kan bawanya 7.000 lembar ya. Nah, sisa berapa ratus lembar tuh Om Benny lihat kayaknya udah tadinya tuh masih ada motivasi karena ini belum habis brosurnya. Nah, begitu udah mau habis Om Benny lihat oh kok nggak tetap ada yang beli kan. Tapi ya
kayak sudahlah bertahan aja lah. Ini mungkin nggak ada apa kayak pekerjaan yang sia-sia, asal kita mau niat kerja keras pasti tuh nggak ada yang sia-sia gitu kan. Lagi pula Om Benny juga ngerasa Om Benny kan beriman kan, secara nggak langsung tuh kayak Tuhan tuh nggak mungkin apa kayak ya meninggalkan anak-anaknya gitu kan, apalagi anaknya udah berusaha segini mungkin. Nah jadi Om Benny tuh ya termotivasi karena itu sih, maksudnya Om Benny juga beriman sama Tuhan, terus Om Benny juga merasa apa yang Om Benny sudah kerjakan tidak akan ada yang sia-sia gitu. Konsepnya sama seperti kayak orang mancing lah atau orang menjala lah, asal ditebar asal dia mau pasti ada aja dapat walaupun sedikit atau banyak, Oh ya benar. yang penting Ya, ada. ada gitu gitu awalnya kayak gitu. Soal strategi Om nih menghadapi persaingan pasar dan juga Ya, usaha Om berbantuan. ya kan Om Benny kan ini ya dari 2013 kan sampai sekarang 2025, berarti ya udah 12 tahun kan. Tidak waktu yang singkat untuk menghadapi gempuran persaingan ya. Sekarang kayak online online tuh orang-orang sekarang tuh tinggal beli langsung juga pasang sendiri bisa tanpa harus sewa toko atau bagi bayar gaji karyawan, mereka kerja sendiri ya, gitu kan, sama kayak Om Benny dulu mula-mula. Nah kan Om Benny sekarang puji Tuhannya tuh ruko udah punya sendiri kan, nggak sewa lagi, cuma bayar karyawan aja. Nah gimana cara era gempuran kayak gitu kan, kebetulan Om Benny kan juga orang Chinese kan gitu kan, jadi berani hitung-hitungannya. Jadi kalau misalnya ada orang jual lebih murah daripada Om Benny bakal jual lebih murah lagi di bawah mereka. Ya bahkan misalnya mereka jual lebih murah lagi, Om Benny jual modal deh sekalian. Yang penting jangan sampai orang itu keluar. Makanya kalian bisa lihat di sini guys, kayak produknya tuh Om Benny tuh kasih kayak agak banyak gitu kan. Karena kenapa? Setiap kali orang udah masuk ke toko ini nggak boleh keluar karena semua produknya Om Benny punya strategi pertama. Jadi kita tuh harus kayak baca marketnya. Pertama tuh orang tuh cari yang dari yang termurah sampai yang termahal, dari yang terbagus sampai yang biasa aja, yang jelek jangan. Ya karena kalau produk jelek kita juga susah. Kita jadi cari yang standar sampai yang bagus. Nah, jadi Om Benny tuh semuanya Om Benny adain produknya. Makanya kalian kalau lihat di situ macam-macam dah. Nah, ya macam-macam produknya. Karena kalau orang udah sampai nanya ke sini, Bapak mau apa? Produknya gimana? Kebutuhannya gimana? Harganya berapa? Rate-nya berapa? Nah, punya semua. Nah, yang penting kita tetap promosi ya. Namanya produk, sebenarnya kita sendiri mau rame mau mau sepi tergantung kita. Karena kenapa? Makin kita rajin, makin rame. Makin kita males, ya makin sepi. Udah konsepnya kayak gitu. Konsep dunia tuh kayak gitu. Jadi kalian punya produk, tapi kalian nggak mau pasarin. Ya gimana orang mau tahu? Gitu kan? Iya. Ya walaupun produk kalian emas gitu, udah emas kalian jual murah, tapi kalian nggak promosi kayak media sosial atau TikTok atau Instagram atau YouTube atau bla 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 gitu kan. Nah kebetulan Om ini ada semua. Kalian tinggal ketik aja Super Spring. Nah ya Super Spring. Nah di mana aja kalau itu ada semua. Jadi Om ini udah siapin tuh senjata-senjatanya gitu kan. Promosi itu harus tiap hari. Nah terus juga dilihat-lihat juga jam-jamnya. Jam-jam santai itu biasanya jam 11 siang. 11 siang. Jam santai kedua tuh jam 4 sore. 4 sore. Ya, kayak gitu. Jadi harus wajib anak buah di sini, karyawan-karyawan sini posting di jam segitu, gitu. Jadi kalian mau punya produk apapun, kuncinya ya, menurut kalian bisa dijual dan layak gitu kan, kalian harus promosi kuncinya. Makin kalian kerja keras, itulah hasilnya. Makanya karena kan ada quote-nya kan, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Itu benar hukum alamnya. Jadi nggak ada yang itu. Kedua, cuman hoki. Mungkin mereka, ya hoki kan orangnya gitu. Tapi kan, apakah kita termasuk salah satu orang yang hoki kan? Belum tentu juga gitu kan. Nah, yang ketiga mungkin dia pewaris bukan perintis gitu kan. Nah, gitu. Udah diwariskan ya Om. Ya, udah diwariskan. Ini Om, kita masuk ke pertanyaan manajemen sama kepemimpinan. Om ini tipikal kalau memimpin sebuah tim itu yang bagaimana? Apakah otoriter, keras, atau yang chilling santai aja tuh? Ya, semenjak buka usaha sini ya, belum satu kali pun Om ini pecat karyawan. Belum. Udah berapa tahun? Dari 2013 sampai sekarang. Jadi kalian bayangin, Om ini tuh orangnya, ya ini tahu lah, Om ini kayak gimana orangnya kan. Serama itu, memang gak mau sakit, orang sakit gitu. Bahkan makanya kalau orang itu mau masalah tuh, sampai mereka nggak enak ngundurin diri sendiri nih di sini. Iya, saking gitu. Nah, terus mungkin strateginya, ya setahun sekali namanya orang kerja, biar termotivasi lagi, ya paling kita ada jalan, keluar kota, kayak gimana kan, biar refreshing juga, gitu ya, healing. Terus Om ini juga tipikal nggak marah-marah sama orang, karena orang kalau dimarahin itu bukan makin pintar, makin bebel. Iya dong, karena waktu kita marahin nih, dia jadi cuma ngegerutu, bukan keluar kan. Ini cuma mikirin kata-katanya. Ini sih nggak mikirin gimana ya caranya harus ini. Makanya ya, makanya Om ini tuh tipikal kayak ngomong, ini harusnya kayak gini ya, harusnya kayak gini. Memang kayak kesannya kayak ibu peri banget. Tapi memang itu yang Om ini lakuin ke karyawan-karyawan gitu. Menurut Om, udah sulit di pertanyaannya. Arti kesuksesan itu apa Om? Dari pandangan Om deh. Kesuksesan ya. Kesuksesan itu sebenarnya kalau kita ikutin ya, nggak akan ada puasnya sih. Mungkin kalau Om Benny tuh ibarat kata tuh sukses itu kayak harus cukup loh gitu loh. Harus cukup. Iya. Dari segi apa nih Om? Ya finansial, terus waktu juga buat keluarga. Kalian sukses punya uang miliaran tapi nggak punya waktu buat keluarga tuh kayak apa sih gitu kan? Ya. Berarti kalian cuma ngejar dunianya dong. Kayak keluarganya kalian nggak kejar, nggak ginian. Jadi menurut Om Benny, yang penting cukup-cukup aja lah gitu kan. Kalau mau sukses-sukses banget, ingat nggak? Kalau kita makin sukses tuh makin banyak waktu ke kita gitu loh. Ya waktu banyak makin banyak ke kita. Jadi kita tuh sama keluarga
nggak gini, kayak nggak akrab gitu, kayak inilah pasti ada yang dikorbanin lah kalau kita tuh masa depan itu terlalu tinggi. Memang om ini makanya waktu muda kayak gini ya guys ya, kejar lah dulu kalau udah nanti berkeluarga tuh jangan sampai harus kerja itu masih kayak susah-susah banget gitu loh gitu. Makanya waktu om ini masih umur 23 itu dari belasan sampai umur 27 baru menikah. Ya karena gitu om ini udah punya target tuh untuk kejar itu dulu semua, baru udah punya baru nikah gitu loh. Biar nggak susah banget nanti anak-anak kita kan gitu kan. Keluarga Iya, ya. Om cara jaga semangat sama konsistensi Om apa kan orang tuh paling susah buat konsisten ya Om. iya. Kalau Om gimana? Iya, tadi yang Om Beni bilang tadi, kan Om Beni lihat tuh target, misalnya Om Beni jualan pulang dari 100, udah mulai tuh. Hmm. Nah, begitu nggak konsisten itu, Om Beni promosi lagi, lebih kejar lagi. Ya, lebih kejar lagi promosi, gitu kan. Nah, terus Om Beni juga lihat mungkin, Om ini kan sudah punya anak nih, satu usia 8, satu usia 5 kan. Jadi kalau Om ini lihat, aduh, jangan sampai deh, mereka tuh harus startnya tuh susah kayak Om ini lagi gitu kan. Jadi mereka lah motivasi Om ini tuh untuk jadi kayak lebih semangat lagi, termotivasi untuk kerja terus, posting-posting terus. Lagi pula Om ini bikin gini, Beni, lu sekarang tuh udah enak, nggak kayak zaman dulu, harus bagi-bagi brosur tuh 1.000 brosur tuh 1 minggu gitu kan. Iya. Nah, sekarang cuma pakai handphone, udah dapat duit. Kenapa lu mau cuma pakai handphone udah dapat duit aja, lu nggak mau ngelakuin sih? Gitu kan. Iya, lu nggak perlu keluar, lu nggak perlu panas-panasan, lu di jalan nggak perlu ada resiko kayak apa-apa di jalan juga kan. Lu cuma pakai handphone, nggak mau lu lakuin, lu ngapain gitu Gak ada kan? alasan ya Ya, udah semua. karena sekarang tuh uang itu bertebaran, tapi di handphone kita, asal kita mau, ya mau bisa gitu. Dari Om sendiri Om saran buat generasi muda nih yang misalnya mau start berbisnis atau biasa apa nih bagi Om? Yang jelas pasti kerja keras nomor satu ya. Keras Ya, nomor satu. kerja keras nomor satu. Ya, terus orang tua tuh doanya penting banget gitu. Ya, Om ini tau nggak, zaman dulu ya waktu kerja ya di mana-mana ya, itu tuh 20% punya Om ini, 80%-nya buat orang tua lo. Ya, Ya, jadi sih jadi contohnya gini, Om ini ingat banget, gaji Om ini 1 juta, Om ini kasih semua ke mereka, nanti Om ini tinggal minta kan untuk bensin segala macamnya kan. Tapi makan banget, makan dari bawah di rumah. Akhirnya Om ini pergi lagi ke Jambi kan, kerja juga di Batubara, gaji 1 juta, udah seneng banget tahun 2010 kerja kayak gitu kan. 1,7 nih ya, nah. 1,5-nya untuk kasih ke orang tua, 100-nya beli beras, 100-nya beli Indomie, satu kotak. wow. Nah, bagaimana caranya Om ini biar bisa makan enak? Om ini kan dulu kerja Batubara, jadi mulai tuh, nah, bos, gimana nih, Om ini pencet-pencet nih bahunya kan, pencet kan, pegel nggak? Pegel nih, oh, itu jadi aku bikin deh. Kebetulan Om ini juga, mama Om ini kan juga pekerja keras juga. Setiap kali jualan jus tuh capek. Jadi Om ini tahu selah-selahnya mijit yang enak tuh sebelah mana. Jadi Om ini pijitin. Nanti kayak 1 jam tuh dia udahan kan itu dari kaki sampai kepala lu. Oh, tuh, Dia full. full kayak Oh, orang masak pijit kayak gitu. Nah, akhirnya dikasih lah 50.000. Nah, nanti Om ini zaman dulu nasi Padang tuh 12.000 harganya, nasi rendang. Jadi kan bisa makan 3 4 kali gitu kan. Bisa makan 4 kali kayak gitu. Itulah kalau misalnya mau pengen makan enak kayak gitu. Tapi ibarat kata tuh karena Om ini juga orangnya humble, terus kayak orang juga pada suka kan. Mungkin Om ini juga waktu dulu kan, ya kayak gendut-gendut lucu gitu kan. Jadi sering diajak makan juga gitu. Nah. Jadi kerja keras nomor satu, nomor dua tuh kayak harus pentingin dulu orang tua kita gitu. Ya walaupun orang tua kita nih berada nih, setidaknya kita tuh harus kasih tetap. Karena kayak kita nih kalau nggak kasih kayak kita kapan sih gantinya kan? Orang tua juga walaupun nggak minta, kalian ini gede dari 0 sampai 1 sampai segini, mungkin nggak kalian habis 1 miliar kan? Mungkin juga kan gitu kan ya. Nah, kayak kalau kita cuma kasih, kita kasihnya berapa sih? Kayak 1,5 untuk kita gantiin sampai usia kita kasih 1 bulan sekali gitu kan, itu kayak nggak cukup juga buat gantinya. Nah, tapi kan orang tua dilakuin perlakuan seperti itu kayak dia udah seneng. Nah, begitu seneng kayak udah sistem alamnya tuh muncul tuh, tiba-tiba Tuhan kasih rezeki gitu kan, ya karena kamu banyak memberi kamu juga bakal banyak menerima gitu ya, cuman kamu jangan juga kayak udah duit tuh foya-foya atau kayak gimana. Kadang-kadang kita kasih orang yang nggak penting kayak gimana-gimana gitu kan, udah minjemin duit karena dia cerita iba langsung kita kasih kan, jangan juga, karena itu belajar dari bekal background ini pasti nggak diganti punya kan. Jadi lebih baik itu kita kasih keluarga kita deh ketimbang kasih-kasih ke orang lain gitu kan gitu. Ya mungkin penuturnya juga terakhir, harus semuanya diawali dengan doa dulu awalnya, ya doa terus kerja keras sama orang tua, habis itu jujur gitu mungkin kalau dia ini ya. besar nggak Om? Suka depan. Mimpi besarnya sih sekarang ini karena Om Benny ngerasa ya, dulu kan Om Benny juga punya target, sama Cece juga sering sharing kan gitu kan, pengen punya ini nih, pengen punya ini, pengen punya ini, pengen punya ini, pengen punya ini. Puji Tuhannya sekarang-sekarang ini udah semua nih gitu loh, udah semua. Jadi fokusnya tuh kayak buat ke anak-anak deh. Tapi mimpi besarnya Om ya untuk saat ini tuh, Om Benny pengen kuliner Om Benny nih gede. Tuhan ya, ya Om Benny kan tadi udah bilang kan, dulu Om Benny sama istri bilang kita mau jual pecel lele aja yang penting kan. Nah sekarang ini udah akhirnya kecemplung juga jualan kuliner yang berhubungan dengan ayam juga kan. Ayam juga Ya, sama ayam. nah, Denny juga Nah, juga Denny pengen gedein ini kulinernya gitu. Mimpinya besarnya itu mungkin selain selain besarin anak-anak. terus Om ini nih pertanyaan terakhir nih Om. Kalau andai kata aja misalnya Om mengulang waktu nih lah. Om Ya, pengen Om tuh seperti apa sih dalam hidup Om? iya kalau mengulang waktu Hmm. sebenarnya
kayak lihat ke belakang tuh kayak nggak ada gunanya sih Iya, sebenarnya. betul. Sebenarnya lihat ke belakang tuh cuma buat ngaca doang. Nah, ini cuman yang buat kayak pegangan buat kalian aja ya. Iya, sekarang pesan terakhir Om. Iya, bukan bahasa ini. Oh, maksudnya kayak kesalahan Om ini ya mungkin ya. Hmm. Gitu kayak beli sesuatu tuh Hmm. kadang tuh nggak sesuai manfaat gitu loh. Oh, Ya, jadi kayak ikutin apa kata orang. Jaga image-nya, lu udah pantas nih pakai ini, pakai oh, mobil ini kan, pakai, oh, lu harus pantas nih tinggalnya udah di sini. Begitu kita dengerin omongan manusia tuh kadang-kadang karena kita gengsi, oh iya ya aku udah pantas ya, kita ikutin nih. ikutin. Ternyata kita belum mampu. Nah disitulah kehancurannya. Jadi kita tuh nggak boleh mikirin apa kata orang gitu. Betul. Iya, apa kata orang yang gitu kan. Kadang-kadang apa kata orang tuh belum tentu baik buat kita. Kita sendiri yang tahu kita tuh baik atau enggak gitu kan untuk ngambil sesuatu itu gitu kan. Itu sih. Nah, Berarti betul. iya. Om boleh nggak Om? Ada nggak Om pesan terakhir deh? Apa 3 kata, 5 kata, kalimat buat teman-teman nih mau denger dari Om buat Yang hari ini? kata-kata kata-katanya pengulangannya tadi ya, kalian tetap Coba harus ya diringkasin aja berdoa, Om. Mm. kedua kerja Doa. keras, ketiga berbakti sama orang tua. Tadi yang keempatnya jujur ya, Jujur. ya. Terus ya, Kata kunci. ya itulah. Kalau itu mungkin dari yang tadi cuma empat itu aja sih. Itu aja. Iya, ya jangan terus jangan jangan bosan jadi orang baik, terus harus baik gitu. Dia mau menjadi orang baik. Iya, terus Mm. orang baik terus begitu aja sih. Lima berarti ya, Mbak. 5. 5 apa? Apa? Iya, Ya, terima kasih banyak buat Om, buat teman-teman ya, dada-dada Om Beninya. iya. Terima kasih karena udah sharing buat hari ini. Nanti kita upload ke YouTube boleh kan Om? Boleh, boleh, boleh. Nanti kalau misalnya Om Molingnya kita share gitu, karena kan Iya, ini publik dan jadi semua di akan kerja bakal menonton dosen iya. bagaimana kisah Om sepanjang ini. Jadi mau dada-dada? Enggak. Iya. Ya terima kasih ya Om ya. Kasih ya Om. Ya. Terima kasih Om.